Sebentar, kita kasih kesempatan dulu. Baik, ini kita sudah tiba di saat untuk melanjutkan materi gitu ya. Jadi materi kita sekarang adalah kelanjutan dari arsitektur Ancient Egypt atau Mesir kuno, di mana kita pada hari ini mungkin akan lebih fokus pada bagian sosial kemasyarakatannya, gitu ya. Nah, selamat datang Sarah dan kawan-kawan lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, maka ada hal-hal yang khas dalam sosial kemasyarakat dan arsitektur di Mesir, ya, karena pada akhirnya kita memahami juga bahwa mereka walaupun punya keterbatasan di alamnya yang keras gitu ya, tapi kemudian berhasil membangun teknologinya sendiri, termasuk arsitekturnya ya, untuk mengeliminir semua keterbatasan tersebut dan justru pada akhirnya berhasil mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekeliling mereka gitu ya, untuk kemajuan dari kerajaannya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu ada gambar, ya, itu adalah gambar ketika terjadi banjir Sungai Nil gitu ya, yang memang merupakan siklus tahunan gitu. Nah, itu yang kemudian mereka manfaatkan benar untuk membuat sebuah sistem pertanian yang khas daerah tersebut, ya, dan kemudian bisa dioptimalkan sehingga menghasilkan banyak hal baik bagi kerajaannya. Nah, kita lihat kalau di Bali juga mereka punya sistem yang khas yang disebut dengan subak gitu ya, ada museumnya. Kalau kalian ke Bali silahkan mampir di Museum Subak, itu menarik sekali. Jadi di era industrialisasi seperti sekarang ini menarik ketika kita setback lagi terus kemudian melihat apa yang sudah dilakukan di masa lalu gitu ya, ketika pertanian itu dikembangkan secara tradisional turun temurun gitu, tapi pada akhirnya bisa menghasilkan satu hal yang hebat begitu ya. Nah, jadi memang pekerjaan dari mayoritas orang Mesir adalah bertani. Jadi ada yang kemudian untuk mencukupi kebutuhan sendiri, gitu ya. Tapi karena memang saking banyaknya hasil mereka, ada yang kemudian disetorkan sebagai dalam bentuk pajak, gitu ya, disetorkan kepada negara gitu, dan itu kemudian dikelola ya. Dalam sejarah disebutkan pernah viziernya, Mangkubuminya yang mengelola itu ketika terjadi tahun-tahun yang sangat berat bagi Mesir ya, diawali dengan 7 tahun yang berkelimpahan, terus kemudian 7 tahun yang kekeringan waktu itu ya. Nah, itu setelah berhasil mengatasi masalah itu, akhirnya mereka bisa menguasai daerah-daerah di sekitarnya tanpa harus berperang gitu, karena yang lain-lain datang untuk meminta makanan kepada Mesir ketika terjadi kekeringan tersebut gitu. Artinya apa? Kalau kamu datang meminta makanan kepada seseorang, artinya kan kamu ya at least submit it gitu loh ke orang tersebut gitu kan. Oke, di dalam kemasyarakatan Mesir juga ada isu-isu gender gitu ya. Hanya sedikit orang yang bisa baca tulis, yang boleh sekolah hanya anak laki-laki gitu. Setelah
tamat dari sekolah, mereka bekerja sebagai pelayan raja, sebagai officer dalam pemerintahan, kayak gitu ya. Nah, ini dibantu dengan budaya baca tulis yang ada di Mesir, ini kemudian membuat Mesir sebagai negeri yang melek teknologi juga gitu. Ya, karena apa? Karena memang peran dari sistem baca tulis itu kan sangat-sangat vital gitu ya. Sebuah temuan, sebuah alat atau teknologi itu kalau kita tidak tuliskan, maka orang tidak bisa memulai, generasi berikutnya tidak bisa memulai dari apa yang kita sudah capai gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ingat ketika masa sebelum masa berburu gitu ya, masa sebelum masa sejarah baca tulis gitu, maka semua teknologi yang ada macet ketika penguasa teknologi itu mati. Lalu kemudian diwariskan teknologinya, ya kalau diwariskan iya, tapi kalau enggak orang yang memang tidak kenal dengan si pembuat teknologi itu harus starting all over again dari awal gitu. Ya, itu sebabnya teknologi berburu yang di masa purbakala itu ya, itu tidak banyak perkembangannya. Karena apa? Karena orang ya setelah generasi A lewat, generasi B belajar lagi dari awal seperti generasi awal, seperti masa awal generasi A kayak gitu. Bolak-balik hanya di situ-situ aja. Nah, ketika ada sistem baca tulis, maka hal ini bisa diatasi. Kenapa? Karena kita memulai dari 1 sampai 10 gitu, orang lain memulainya nanti dari 11. Melanjutkan kayak gitu ya. Itu sebabnya kalau di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti atau dosen kayak gitu ya, itu referensi sangat penting gitu. Supaya apa? Supaya terbukti bahwa kita memang tidak start from scratch gitu ya, tapi berasal dari bagian terakhir melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ya, bagaimana dengan agama? Agama di Mesir kuno itu banyak mewadahi komunikasi dengan dewa-dewa mereka. Nah, salah satunya yang dijadikan dewa juga atau wakil dari dewa yang ada di permukaan bumi itu adalah Pharaoh atau Fir'aun. Sebagai bukti dari hal ini, ya, ada banyak kuil-kuil yang dibuat dengan megah. Ada minggu kemarin kita sudah bahas mengenai, kita lihat bagaimana Moses mendirikan obelisk gitu ya, dari cuplikan film The Ten Commandments yang ditunjukkan. Nah, ya, bagi bangsa Mesir tidak ada hal yang lebih penting daripada penghormatan kepada para dewa mereka gitu. Nah, ini ya stratifikasi sosial dari peradaban Mesir kuno, sebuah infografis yang saya ambil dari Ruang Guru gitu. Jadi hampir senada dengan yang kita lihat pada minggu lalu gitu ya. Ada bagian paling atas, top of everything, itu ada Fir'aun, lalu kemudian di bagian kedua itu ada bangsawan, kemudian soldier di peringkat ketiga, juru tulis, pedagang, perajin, lalu kemudian yang paling berperan sebagai fondasi dari seluruh society itu adalah bagian petani dan slaves gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di situ berarti pertanian memegang peranan yang sangat penting di dalam menopang sendi-sendi kehidupan dari bangsa Mesir gitu ya. Nah, jadi Mesir diperintah dalam satu kerajaan yang integrated gitu, yang bersatu. Nah, sentralnya adalah Fir'aun, para ahli dan pemuka agama menjalankan roda pemerintahan kerajaan Mesir sehari-hari. Nah, kepala tatanan sosial tertinggi dipegang oleh Fir'aun, ya, yang merupakan wakil dari para dewa di muka bumi, dan bangsa Mesir itu percaya bahwa ritual-ritual yang dikomando oleh imam-imam mereka yang ada di peringkat kedua itu adalah ritual yang kemudian bisa membawa bangsa Mesir ke kesejahteraan gitu ya. Karena
melakukan hal-hal yang disenangi oleh para dewa. Oke, dan kita lihat di sini, ini adalah lanjutan dari yang kita bahas minggu kemarin gitu ya. Bagaimana Mesir kemudian bisa membuat satu struktur yang mumpuni, yang bisa bertahan ribuan tahun, durabilitasnya gitu ya. Luar biasa, tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Dan kita lihat di sini, ini adalah potongan. Jadi kalau kemarin kita lihat potongan 3 dimensi, ini potongan 2 dimensi yang mungkin bisa lebih komprehensif untuk memperlihatkan dari beberapa bagian yang penting di sini. Jadi dari entrance di bagian kanan layar ini, pengunjung atau pengguna bangunan itu diarahkan masuk ke dalam piramid gitu ya. Nah, dia masuk melalui passage jalan yang lurus ini, dan kemudian mendaki. Nah, ini adalah ruang utamanya di sini. Ya, jadi ruangnya memang tidak luas dan tidak lebar. Kenapa? Karena memang ini adalah tumpukan dari batu-batu yang masif, yang kemudian disubtract di bagian dalamnya untuk memberikan ruang gerak bagi pengguna bangunan. Jadi ini mirip dengan candi-candi yang ada di Nusantara gitu ya, di mana dibentuknya oleh material-material yang sifatnya masif, kemudian ada yang dibiarkan lowong di bagian dalam untuk memberikan keleluasaan bagi pengguna bangunan, tapi itu tidak banyak, gitu. Mungkin hanya 1-2 orang kalau yang di candi gitu ya. Silahkan kunjungi candi Prambanan gitu misalnya, kamu akan lihat ada relung di bagian dalam itu untuk pemuka agama melakukan ritual gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa memang di dalam era-era klasik seperti itu, ya arsitekturnya adalah arsitektur yang cenderung eksklusif gitu ya, jadi hanya membatasi pada orang-orang tertentu saja gitu. Nanti arsitektur yang lebih komunal itu baru mulai diwadahi setelah era Romans ya, Romawi. Nah, tapi ini masih kepada arsitektur yang eksklusif. Pharaoh atau Firaun ditempatkan pada chamber yang paling tinggi, lalu kemudian ratunya itu di chamber yang di bagian yang lebih di bawah gitu. Jadi kita bisa lihat di situ bahwa ada isu gender juga di Mesir ya, di mana laki-laki masih dianggap memiliki keutamaan yang lebih daripada perempuan. Nah, ini nanti kemudian bisa mulai ada pengecualiannya ketika negeri bisa dipimpin oleh katakanlah seorang ratu seperti Cleopatra gitu ya. Tapi itu nanti. Kalau yang ini masih rajanya yang di bagian paling atas. Lalu kemudian ada satu relung kecil di sini ya, untuk memberikan kesempatan kepada roh dari Raja Mesir ini untuk terbang ke keabadian. Jadi ini bukan ventilasi nih, bagian ini bukan ventilasi, tapi ini adalah satu apa namanya lorong kecil yang memang tidak bisa dilalui orang juga, tapi memberikan kesempatan kepada roh untuk melaluinya, lalu kemudian terbang ke keabadian. Kira-kira demikian. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini adalah aktivitas ya di masyarakat Mesir, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada kaum cerdik pandai yang di sini ya. Nah, ini ada kaum cerdik pandai yang terlihat membuat tulisan-tulisan gitu ya dari aksara-aksara Mesir. Nah, ini kemudian nanti juga dikembangkan di
bidang penulisannya. Jadi Mesir menemukan cara menulis di papirus gitu. Nah, ini adalah cikal bakal dari buku yang kita kenal sekarang. Ya, sesuatu yang dicetak dan kemudian bisa didistribusikan, bisa disimpan untuk kemudian dibaca lagi bagi generasi-generasi setelah mereka gitu. Huruf-huruf Mesir adalah huruf-huruf yang lebih kepada ideografi gitu ya, ideograf. Jadi sesuatu yang banyak simbolnya, merupakan perlambang yang kemudian bisa dibaca oleh orang-orang tertentu gitu ya, tanpa harus dia bisa mengutarakannya dalam bahasa Mesir gitu. Ya karena itu ideograf. Ya kayak misalkan tulisan ideograf kayak sekarang itu kan Jepang kayak gitu ya, tulisan Jepang itu bisa kalian baca langsung kalau ngerti gitu dengan bahasa kita sendiri gitu. Ya karena dia ada beberapa bagian yang memang melambangkan sesuatu gitu ya. Sesuatu yang objek fisiknya itu memang ada gitu. Nah, itu di kanan atas itu adalah bagaimana masyarakat Mesir itu sudah aware sama fashion gitu ya. Aware sama fashion di mana mereka punya busana sendiri-sendiri. Tentara busananya seperti apa, lalu kemudian pemimpin agama seperti apa, lalu ya pedagang atau craftsman gitu ya punya simbol-simbol sendiri. Jadi kalau kita lihat manusia mulai menguasai banyak teknologi berupa clothing gitu ya, baju gitu di 40.000 tahun yang silam, maka perkembangannya ini setelah 40.000 tahun yang lalu itu, maka di era Mesir ini baju itu mulai digunakan untuk melambangkan sesuatu gitu ya. Ini kan sesuatu awal gitu ya, jadi menggunakan pakaian, melambangkan status sosial. Nah, pada era-era yang lebih lanjut lagi, arsitektur yang bisa dipergunakan untuk melambangkan status sosial. Kalau kamu orang Jawa gitu misalnya gitu ya, tentu tidak sembarang orang bisa menggunakan atap joglo gitu di rumahnya gitu ya. Joglo pun ada macam-macam karena itu merupakan perlambang dari status sosial tertentu yang hendak ditunjukkan gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana Mesir membangun arsitekturnya atau lingkungannya berdasarkan apa yang mereka miliki, berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Jadi ini arsitektur yang based on activity. Gitu ya. Kalau teman-teman ingat, arsitektur itu ya itu tidak jauh-jauh dari budaya, dan budaya itu tersusun atas artefaks gitu ya, atau fisiknya, gedung, ya, sarana gitu ya. Terus kemudian aktivitasnya, lalu kemudian tata nilai di balik itu. Nah, kita bisa lihat di sini gitu, aktivitasnya apa? Aktivitas masyarakatnya adalah aktivitas yang agraris gitu ya. Jadi mereka membangun sebuah peradaban yang asalnya dari pertanian. Nah, kalau teman-teman lihat, walaupun iklimnya adalah iklim gurun, lokasinya di sekitaran gurun gitu ya, tapi ada Sungai Nil di sini yang melintas. Nah, Sungai Nil ini kemudian memberikan kehidupan kepada masyarakat karena bisa airnya dimanfaatkan untuk pertanian. Teman-teman lihat ini ada kanal juga yang digali oleh masyarakat, gitu ya, sehingga mereka bisa mengangkat air dari sini untuk mengairi dari sistem pertaniannya. Pertanian biasanya disusul juga dengan peternakan, jadi bisa dibayangkan bahwa Mesir tidak pernah kekurangan stok pangan gitu ya. Nah, coba lihat ini ada sapi, ada ya domba gitu ya.
pertanian tradisionalnya memang seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat juga ini ada yang binatang yang dipergunakan untuk diambil dagingnya, ada juga yang untuk sarana transportasinya gitu ya. Nah, coba lihat ini bagaimana air dimanfaatkan untuk pertanian. Ya, jadi bisa diambil lalu kemudian melalui sistem teknologi yang ya kira-kira sederhana gitu ya, nggak pakai pompa sanyo sih. Nah, ini bisa dipergunakan untuk mengairi sawah dan ladangnya. Lalu kemudian Mesir ini juga memanfaatkan Sungai Nil ini sebagai ya salah satunya sebagai sarana transportasi juga gitu ya, untuk membawa barang ya, dan untuk juga membawa hasil bumi ini gitu. Menariknya di situ. Terus arsitekturnya seperti apa? Nah, ini yang menarik ya, bahwa kita jarang untuk melihat Mesir itu dalam kerangka masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah, ini dia. Masyarakat menengah ke bawah, rumahnya adalah rumah-rumah yang seperti ini, dibuat dengan teknologi sederhana, ya, dengan perekatnya berupa lumpur, batu-batu yang disusun-susun secara sederhana juga. Nah, kemudian rumah-rumahnya itu, nah karena susunannya berupa menjadi sistem gedung dengan dinding menerima beban gitu ya, makanya bukaan-bukaannya juga tidak bisa terlalu besar. Tapi memang teman-teman, bukaan-bukaan ini tidak bisa terlalu besar juga karena memang juga tidak diperlukan gitu. Jadi kalau mau menikmati suasana bebas, udara segar, mereka bisa naik ke hubungan dari rumahnya, ya, lalu kemudian kadang-kadang di hubungan itu juga untuk menghalau panas gitu ya, diberikan atap kanopi sederhana gitu. Nah, mereka bisa naik ke rumahnya menggunakan tangga di luar atau menggunakan seperti ini ya, ada tangga di bagian dalam. Nah, naik ke atas, terus kemudian ada aktivitas yang bisa dilakukan di atas, seperti misalnya bersantai atau kemudian menyiapkan keperluan kehidupan sehari-hari, gitu ya, bisa dilakukan seperti ini. Oke ya, nah ini juga adanya tempat yang tinggi, ini bisa dilakukan juga pengawasan terhadap misalnya ternak gitu ya. Jangan sampai ternak ada yang terus kemudian kabur dari kandangnya. Ini biasanya dari atas sudah kelihatan gitu. Jadi bisa mengenerate view yang baik ke seluruh daerah sehingga seluruh daerah bisa teramati dari atap-atap rumah mereka gitu. Ya, menarik juga bahwa orientasi vertikal di dalam kehidupan berarsitektur di masa Mesir purba itu sudah ditemukan, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada satu masa gitu di mana di Bandung juga begitu ya, ada satu masa di mana rumah-rumah itu punya satu kecenderungan untuk diberikan menara gitu loh. Kalau kamu jalan-jalan di Bandung gitu, ada rumah-rumah yang kemudian memiliki menara sudut gitu ya. Boleh lihat di sepanjang Gatot Subroto sampai ke Asia Afrika, itu banyak tuh yang kayak seperti itu, dan kemudian di bagian-bagian atas di daerah Cipaganti gitu ya. Kenapa sih orang pengen di rumahnya gitu ada satu bagian yang tinggi gitu? Ya tidak lain pasti karena di bagian yang lebih tinggi itu dia bisa mengamati dengan lebih baik gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya tidak selalu orang memiliki rumah bertingkat itu karena keterbatasan lahan aja gitu ya. Seringnya memang kalau di masa modern seperti itu. Tapi itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain juga gitu. Salah satunya adalah untuk pengamatan. Lalu kemudian teman-teman lihat di bagian kanan ini ya. Di sini terlihat bahwa ada aktivitas untuk menimbun dari hasil bumi mereka gitu. Jadi ditimbun untuk apa? Untuk stok ya, ketika karena pertanian juga kan sebenarnya tidak berlangsung sepanjang tahun, hanya pada saat-saat tertentu saja gitu. Nah, ini kemudian hasilnya ketika panen itu harus disimpan sehingga kemudian ketika tidak
masa panen gitu ya, atau tidak ada panen karena mungkin sesuatu dan lain hal seperti yang tadi disebutkan di awal gitu ya, ada kekeringan atau apa atau gagal panen gitu, mereka siap gitu. Nah, teman-teman lihat di situ lumbung menempati satu posisi yang cukup besar gitu ya. Nah, lumbung ini adalah ciri khas dari masyarakat agraris dimanapun berada gitu. Kalau teman-teman lihat di dalam kehidupan kita di zaman nenek moyang kita di Nusantara ini ya. Jadi ketika arsitekturnya dibangun, terutama setelah era kebudayaan perahu gitu ya, setelah arsitektur yang di-generate oleh para nenek moyang kita, maka selalu ada bagian rumah itu punya ini ya, punya tempat penyimpanan dari hasil bumi gitu. Dan ini bangunannya khusus, gedungnya khusus. Ya tidak kayak sekarang. Kalau kita sekarang kan kebanyakan menyimpan hasil buminya di di kulkas di mana gitu ya. Di samping saya ini ada kulkas kecil. Saya ini lagi nggak di rumah nih, lagi di satu tempat di ujung Indonesia lah. Makanya mohon maaf kalau misalkan ini koneksi nanti mungkin tidak terlalu bagus kali ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Nah, wilayah Mesir kuno ini dikelilingi oleh, tadi sudah disebutkan ya, oleh satu landscape yang berupa gurun gitu ya. Tapi yang menghidupkan dia itu adalah Sungai Nil gitu, sehingga Sungai Nil punya peran besar di dalam kehidupan masyarakat Mesir. Gara-gara adanya Sungai Nil ini, maka Mesir bisa punya tanah yang subur dalam tanda kutip gitu ya. Karena tidak seluruh Mesir subur, yang subur hanya di saat-saat tertentu pula, dan itu hanya di sekitaran dari aliran Sungai Nil ini. Tiap tahun ada banjir Sungai Nil yang terkenal itu ya, dan itu reguler gitu. Jadi Sungai Nil ini meluber, dan karena dia bisa membawa lapisan tanah humus dari daerah sebelumnya yang lebih subur yang dilewati dia, maka ketika terjadi banjir ini, sesurutnya si banjir, maka daerah sekitar Sungai Nil ini menjadi daerah yang subur gitu. Selain subur juga ya itu dipakai yang tadi ya untuk sarana transportasi, pengairan dan segala macamnya. Apa yang ditanam di Mesir, mereka punya komoditas gandum dan jelai gitu ya sebagai bahan pembuat roti dan minuman, dan selain itu juga tanam lenan untuk diambil seratnya untuk bikin kain. Mereka juga pelihara hewan ternak yang besar untuk membantu aktivitas sehari-hari. Nah, bangsa Mesir pada saat itu juga sudah punya ritual keagamaan yang maju gitu ya, dan itu ditunjukkan dari tingginya strata pendeta atau imam yang ada di kerajaan Mesir. Dan mereka punya pengetahuan sains yang cukup baik, dan kemudian mereka manfaatkan itu. Mereka juga punya skill dalam ilmu perbintangan gitu ya, as well as punya keahlian untuk mewujudkan teknologi gitu, bikin alat untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan mereka gitu. Nah, oke ya. Kalau teman-teman lihat ini ada siklus pertaniannya nih. Jadi tadi kita berkisah mengenai banjir Sungai Nil gitu ya, yang kemudian mengenerate kesuburan bagi daerah-daerah di sekitar situ. Gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya bagaimana siklus dari banjir yang kemudian membuat Mesir bisa mengembangkan pertanian. Jadi ada musim di antara Juni sampai September itu yang kemudian menghasilkan banjir gitu ya, banjir menghasilkan kesuburan gitu. Jadi ini terjadi pada Juni dan September yang disebut dengan akhir ya. Lalu kemudian ada musim tanam dan membajak peret pada bulan Oktober dan Februari.
Oktober sampai Februari. Jadi mereka mulai bertanam di sekitar Oktober, ya, mulai bertanam, bercocok tanam, bikin pembibitan, gitu ya, persemaian, lalu kemudian proses musim tanam itu berakhir di Februari. Nah, kemudian pada Maret itu sudah mulai ada yang bisa dipanen. Maret sampai Mei itu sudah mulai ada yang bisa dipanen, tapi jangan sampai kelewatan terlalu jauh. Karena apa? Karena pada Juni itu akan mulai lagi terjadi siklus banjir Sungai Nil yang berikutnya gitu, sehingga kalau misalkan ini kelewat gitu ya, maka panennya akan gagal. Kenapa? Karena akan disapu oleh banjir gitu. Jadi ini mendidik orang Mesir untuk hidup pada satu time frame tertentu yang jelas gitu. Ya, hidup dengan perencanaan yang jelas. Kapan mengerjakan apa? Ya. Jadi punya perencanaan. Kalau kehidupan masyarakat di sekitar Mesir sebenarnya belum sampai di situ, ya, belum sampai di situ. Jadi teman-teman bisa lihat, ini bukan hanya sekedar pertanian loh, ini bukan hanya sekedar berteknologi, tapi juga bagaimana mewujudkan satu bentuk kehidupan, ya, yang sesuai dengan satu perencanaan yang valid. Ya, sama dengan kayak kalian kan, kehidupannya sudah terencana banget. Tahun 2020 masuk ke S1 gitu ya. Maka nanti sudah ketahuan apa yang akan dikerjakan. Tahun pertama belajar apa, tahun kedua belajar apa, tahun keempat studio tugas akhir, dan kemudian tamat jadi sarjana gitu ya. Kalau tahun 2020 masuk, maka tahun 2024 sudah jadi sarjana. Nanti jadi sarjana terus mau ngapain lagi gitu? Mau ikut PPAR satu tahun, atau mau ambil S2 2 tahun berikutnya gitu ya. Jadi udah ketika kita memasuki satu satu fase, itu sudah tahu bahwa berikutnya kita ngapain lagi. Berikutnya ngapain lagi. Jadi ada fase-fase yang kemudian sudah ada modelnya gitu ya. Nah, kehidupan seperti ini di masa purbakala itu tidak dikenal oleh masyarakat yang memang belum maju gitu. Jadi yang ketahuan ya cuman hari ini apa, berburu, besok ya berburu lagi, berburu terus sepanjang hidupnya. Kalau udah nggak bisa berburu lagi, ya mati sudah kayak gitu ya. Atau serahkan tampuk berburunya kepada orang lain gitu. Tapi ya hanya begitu saja gitu, tidak ada perencanaan yang valid gitu ya. Ini salah satu legacy yang dimiliki oleh Mesir diberikan kepada kita itu adalah bagaimana membuat satu kehidupan yang terencana dengan baik gitu. Ya, seperti bikin piramid juga kan kayak gitu. Piramid itu nggak bisa hari ini bangun minggu depan kelar gitu. Dia hari ini dibangun 30 tahun lagi baru bisa diresmikan. Artinya apa? Artinya ada orang yang kemudian menggantungkan hidupnya itu pada sistem pembuatan piramid itu misalnya gitu ya. Maka dia mencurahkan hampir seluruh hidupnya itu di situ gitu loh. Hari ini ngapain, besok ngapain. Kalau membuat bangunan kan ada perencanaannya kan. Arsiteknya itu sudah mendevelop master plan-nya gitu ya. Tahun ini kita bikin apa, tahun berikutnya bikin apa. Nah itu lifetime untuk seorang yang kemudian bekerja dari muda sampai 30 tahun kemudian di sebuah proyek pembangunan piramida gitu misalnya. Terus kemudian nanti habis itu ya pensiun gitu kan. Karena dia udah terlalu tua gitu untuk melanjutkannya. Dan ya di pensiun ya sudah, terus kemudian bangunannya jadi gitu kan. Ini ya, jadi banjir Sungai Nil tuh siklusnya kayak begini. Oke, ya. Ini yang disebut dengan akhed yang tadi itu. Yang Juni sampai Juli sampai dengan Oktober gitu ya. Nah, ketika air dari Sungai Nil ini melimpas ke kiri dan ke kanan, nih, ke kiri, ke kanan gitu ya. Maka bagian ini
yang tadinya gurun ini bisa kemudian menjadi subur. Oke ya. Karena apa? Karena ada lapisan-lapisan tanah humus gitu ya, sisa-sisa tumbuhan yang dibawa oleh banjir ini dari tempat-tempat yang lebih subur di bagian sebelumnya yang dia lewati. Nah, ini kemudian pada masa Peret gitu ya, November sampai Februari gitu, ini kemudian dilaksanakan proses bercocok tanam. Ya, kelihatan di sini. Nah, ini airnya udah surut lagi nih. Sehingga Sungai Nil kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Mesir untuk satu transportasi, dua untuk mengairi dari lahan-lahan pertanian di sisi-sisi dari sungai ini. Lalu kemudian ini Shemu ya, Maret sampai Juni diadakan panen gitu ya. Ini musim panen. Maret April terutama itu musim panen. Dipanen dengan teknologi juga. Ya, jadi pengangkutannya menggunakan roda kayak gitu. Ya, sudah ada gerobaknya. Jadi mereka bisa panen dalam jumlah yang cukup besar, kemudian diangkut menggunakan kereta, lalu kemudian disimpan di lumbung-lumbung yang tadi kita bahas itu. Ya. Jadi ini siklusnya. Ini adalah foto-foto ya ketika banjir itu terjadi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ini air semua, tapi ini membawa kesuburan bagi daerah di sekeliling Sungai Nil ini. Ini latar belakangnya ada piramid itu ya. Ini foto yang lebih lama. Ketika udah mau surut si banjirnya gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi pertanian Mesir itu berisi, tadi sempat disinggung ya, berisi tanaman-tanaman seperti barley, ya, sayuran, buah-buahan dari pohon ara, ada melon, delima, anggur, gitu ya. Jadi orang Mesir ini banyak variasi makanannya. Mereka khusus menanam rami juga, lalu kemudian ini dipakai untuk bikin tali, benang. Kalau sudah ada tali atau benang ya, terus kemudian bisa bikin clothing gitu ya, bisa bikin baju gitu. Lalu ada biji-bijian. Nah, biji-bijian ini penting karena apa? Karena ada yang bisa dibuat sebagai makanan, ada yang kemudian bisa disimpan untuk kemudian dibibitkan lagi pada era tanaman yang berikutnya. Gitu. Ya, orang Mesir kuno juga menggunakan gandum nih, bikin roti, bikin bubur, ya, dan bikin minuman bir. Gitu. Ada yang bilang bahwa yang disebut dengan slaves di dalam sistem kemasyarakatan Mesir itu bukan budak seperti yang kita kenal seperti di era perbudakan yang banyak kita pelajari sebelumnya gitu ya, di mana budak itu hanya dihargai tenaganya saja tapi kemudian tidak diberikan makanan, tidak diberikan sumber daya yang mencukupi untuk menghasilkan satu pekerjaan yang baik gitu. Ada yang menemukan bahwa pekerja-pekerja yang di Mesir itu yang membangun piramida seperti itu ya, itu adalah pekerja-pekerja yang diberi makan dengan cukup, hidup layak kayak gitu ya. Dan, mereka menikmati kehidupan yang sejahtera dan menyenangkan gitu. Penelitian membuktikan adanya hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi mereka bukan yang kemudian bekerja dengan dicambuk, tidak ada makanannya kayak gitu ya. Ya tidak benar. Jadi mereka enjoy gitu, enjoy dari apa yang mereka kerjakan dan bangga menjadi pekerja-pekerja yang kemudian melahirkan satu karya arsitektur yang mereka juga tahu bahwa ini akan almost last forever gitu ya, bertahan sampai ribuan tahun setelahnya. Nah, ini semua disokong juga dengan sistem pertanian, animal husbandry gitu ya, yang basisnya itu adalah Sungai Nil. Ya, Sungai Nil ini sumbernya itu di Burundi, di Afrika Tengah, lalu kemudian dia mengalir lewat Sudan, Ethiopia, dan
bermuara di Laut Mediterania setelah melewati Mesir gitu ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di gambar di bawah ini memang menarik ya bahwa, nah ini adalah bagaimana sistem kemasyarakatan di Mesir gitu ya, yang sekarang sudah tidak terlihat gitu. Kalau kita lihat sekarang ini ya, kalau latar belakangnya piramida, maka depannya ya mungkin latar depannya ya tetap aja gurun gitu ya. Tapi somehow ini yang terjadi di masa lalu gitu ya. Kalau yang di kanan atas ini adalah foto dari gambar dari apa namanya, dari sistem pertanian Mesir di masa lalu yang saya cuplik dari Encarta. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini hal yang hebat juga dari sistem kedokteran Mesir gitu ya. Bagaimana kalangan bangsawan dan raja-raja itu menikmati satu privilege untuk dimungkinkan memiliki kehidupan yang abadi gitu. Nah, bagaimana orang bisa memiliki kehidupan yang abadi, rohnya itu akan bertahan, senang, ya, di alam keabadian kalau tubuhnya itu awet, tubuh jasmaninya itu awet, tidak berubah. Jadi akhirnya orang Mesir menemukan cara untuk memumifikasi dari jenazah-jenazah di masa lalu itu sehingga bisa bertahan di sampai di era sekarang gitu ya. Nah, awalnya sih sebenarnya orang-orang Mesir itu menguburkan jenazah di padang pasir yang sangat panas gitu kan. Nah, panas dan kering itu dia menghalau semua kelembapan ya. Nah, kemudian mengawetkan jenazah itu secara alami gitu. Jadi yang dimakamkan di pasir itu kemudian tidak rusak jenazahnya. Nah, mereka menemukan ini lalu kemudian dalam satu prosesnya kemudian mengembangkannya. Jadi pada periode selanjutnya orang-orang Mesir kuno menciptakan proses mumifikasi dengan awalnya memang dengan menghilangkan kelembapan kayak gitu ya. Jadi nah pada proses selanjutnya itu sistemnya sama, filosofinya sama, tapi kemudian tekniknya itu dikembangkan. Jadi orang-orang yang kemudian meninggal itu organ-organ tubuhnya yang gampang membusuk gitu ya, jeroan itu dikeluarkan dulu dari dan kemudian digantikan dengan rempah-rempah gitu ya di bagian dalamnya. Ada senyawa garam natron gitu ya, soda asam keras gitu. Lalu kemudian ada diolesi minyak-minyak tertentu dan yang organ seperti otak gitu ya, itu dimasukkan pipa, lalu kemudian otaknya disedot keluar. Gitu. Karena otak itu gampang sekali membusuk, lalu kemudian menulari pembusukannya kepada organ yang lainnya, sehingga itu hal yang dihindari. Gitu. Jadi kalau kamu lihat di film-film Hollywood gitu ya, di mana ada mumi atau film kartun gitu ya, suka ada mumi yang kemudian bisa bangkit lalu kemudian mengejar orang-orang kayak gitu ya, itu perlu dipertanyakan karena sebenarnya kan otaknya udah nggak ada, itu udah dikosongkan terlebih dahulu oleh para dokter di masa Mesir. Nah ini yang kemudian menarik gitu ya, bahwa satu kerajaan seperti Mesir itu ya pada akhirnya karena dia memiliki sistem pertanian yang baik, mereka bisa punya hidup yang terencana dengan baik. Nah, dengan kehidupan yang terencana, ya, waktu yang cukup banyak untuk berpikir, karena tidak harus melulu berburu aja setiap hari gitu ya. Maka mereka bisa mengembangkan sistem militer yang seperti ini loh. Ya, bikin kereta, chariot seperti ini, lalu kemudian mereka berperang menggunakan teknologi panah kayak gitu ya. Jadi dengan adanya kuda menarik kereta dan mereka berada di atas kereta, mereka bisa bergerak jauh lebih cepat daripada musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya baru mau mengeluarkan pisau atau mengeluarkan pedang gitu, mereka sudah dipanah oleh orang Mesir yang bergerak dengan lebih cepat di atas kereta kuda gitu. Dan Mesir juga memiliki pasukan khususnya ya seperti ini. Dan mereka juga menciptakan inovasi-inovasi di dalam di dalam persenjataannya gitu ya. Jadi senjata ini ya
Ada yang di tangan kanan untuk melukai lawan, yang di tangan kiri untuk mempertahankan diri gitu. Coba bandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan sebelumnya yang tidak komprehensif seperti itu untuk pemikirannya ya. Nah ini mereka juga menemukan cara untuk mempersenjatai dengan membuat kereta ya, kira-kira seperti ini yang tadi kita bahas gitu ya. Ada kudanya, ini ada seragamnya khusus bagi para petempurnya. Oke ya, menarik sekali. Nah ini ya di bagian kanan ini sudah terlihat bagaimana orang Mesir secara komprehensif ya sudah memikirkan bagaimana menyerang lawan dan bagaimana mempertahankan diri. Ya menciptakan dari material yang cukup ringan gitu ya untuk membuat satu shield yang besar untuk mempersenjatai dirinya ya. Jadi ketika dia menyerang, dia menggunakan tangan kanan untuk menyerang dan tangan kiri untuk menjaga keseimbangan sekaligus memegang perisai. Nanti kalau harus balik untuk bertahan, tangan kirinya yang maju ya untuk menghadang serangan lawan. Dan itu bisa dihindari karena apa? Karena ada perisai itu. Ya ini kira-kira kayak gini orang Mesir ketika harus berperang gitu ya, berangkat berperang. Dan mereka juga menggunakan coba lihat ini ya. Kalau tadi kita berbicara mengenai animal husbandry itu adalah bagaimana memanfaatkan hewan untuk sistem pertanian kayak gitu ya dan peternakan. Nah ini ada juga yang memanfaatkan hewan buas untuk keperluan yang lain gitu ya, untuk sistem hankam pertahanan dan keamanan kayak gini. Oke ya, jadi itu yang membuat Mesir itu begitu maju. Nah, kalau dia punya kekuatan militer yang besar, dia punya kemampuan untuk kemudian menjangkau semua sumber daya yang ada di daerah-daerah sekitarnya. Nah, ketika dia sudah menguasai sumber-sumber daya itu, dia punya kemampuan untuk mengembangkan lagi kebudayaannya jauh lebih maju lagi. Karena apa? Karena ya itu dia bisa mengoccupy gitu ya kebudayaan-kebudayaan di sekelilingnya itu, kemudian dikembangkan lebih komprehensif lagi gitu. Seperti misalnya roda ya, budaya roda ini kan dia. Ini budaya roda ini kan bukan budaya yang mutlak milik Mesir gitu ya. Orang-orang Mesopotamia lebih dulu menemukan roda, tapi bahwasanya mengembangkannya menjadi berbagai kegunaan dan fungsi gitu ya. Ini orang Mesir ahlinya. Gitu ya. Sementara orang-orang di sekelilingnya memanfaatkan roda ya cuma untuk kegulingan gitu ya, untuk ditarik keliling kampung sama anak-anak dijadiin mainan gitu. Sementara orang Mesir menggunakannya untuk sesuatu yang multiguna gitu. Jadi ini ada satu pola pemikiran yang berbeda juga yang membuat Mesir itu menjadi jauh lebih maju daripada kerajaan-kerajaan di sekeliling dia. Ya menariknya di situ. Nah, kalau kita lihat di sini pada akhirnya apa legacy bagi peradaban kita ya. Yang pertama adalah salah satunya ya yang saya mungkin harus garis bawahi adalah kebudayaan Mesir itu menemukan sistem baca dan tulis gitu ya, yang kemudian bisa membawa mereka untuk menguasai teknologi dan menguasai kedaerahan itu lebih jauh lagi gitu. Jadi dengan sistem baca tulis ini ya, orang menjadi bisa untuk mengembangkan teknologi dengan berbasis ya pada teknologi yang sudah ada sebelumnya gitu loh. Jadi tidak start from scratch balik lagi dari awal gitu ya. Tapi sudah menemukan sesuatu lalu kemudian orang yang mau mengembangkannya awalnya dari yang sudah dikembangkan orang itu. Gitu. Lalu ada sistem penulisan ini ya, sistem penulisan atau sistem yang memungkinkan tulisan itu dibuat ya, dicetak lalu kemudian digandakan untuk disimpan atau kemudian didistribusikan ya dengan daun yang kemudian bisa dibuat untuk menempelkan isyarat gitu ya, sehingga orang bisa menggunakannya untuk menggali informasi dari era sebelumnya.
Lalu ini adalah legasi di bidang arsitektur gitu ya. Coba bayangkan bagaimana orang Mesir di tahun-tahun itu sudah menemukan cara untuk membuat satu arsitektur yang punya kemampuan hebat untuk membuat satu tengaran gitu ya. Nah, kira-kira seperti demikian. Kalau kita lihat sih sekarang di sistem urban architecture kita gitu ya, ini tengaran sudah biasa gitu. Tapi awalnya mestinya sih Mesir yang mengembangkan sampai skala ini, sampai puluhan meter di atas ini ya, di atas ground gitu. Mereka adalah bangsa-bangsa yang awal untuk memelopori konsep untuk mengenali sebuah karya arsitektur dari jarak yang lebih jauh. Ya, ini kalau dari jarak 1 kilometer kan masih terlihat piramid ini saking tingginya. Dan ini dibangunnya ribuan tahun sebelum Masehi ya, ribuan tahun sebelum saat ini. Lalu kemudian ini ya di bagian kanan ini ada gambar bagaimana mereka menemukan cara untuk mengolah anggur menjadi minuman. Kayak gitu. Minuman ini bukan, kalau kita lihat orang-orang di daerah Palestina gitu ya, itu menggunakan anggur untuk minuman kesehariannya, itu bukan bisa dipastikan bahwa mereka adalah penemunya, karena pada masa yang lebih dini lagi orang Mesir sudah membuat minuman anggur versi mereka sendiri gitu ya. Jadi bahkan ada yang dikembangkan menjadi semacam bir gitu ya di Mesir kuno ini memberikan kita satu gambaran bagaimana variasinya dari kebudayaan Mesir untuk membuat sebuah sistem perkulineran yang variatif di masa itu gitu ya. Mungkin saya nggak tahu apakah kalau kita belajar sejarah kuliner nanti ada chef siapa gitu ya, tapi kalau kita belajar arsitektur kan memang, nah kalau belajar arsitektur ya kita akan kenal arsitek-arsitek seperti Imhotep gitu ya di Mesir kuno, yang kemudian mengembangkan juga piramid-piramid yang tinggi di Saqqara kayak gitu ya. Foto kanan bawah ini memperlihatkan bagaimana arsitektur itu juga berkiprah di Mesir untuk mendukung sebuah sistem kemasyarakatan yang sangat maju pada hari-hari itu. Gitu ya, kita lihat di sini ada bangunan rumah tinggal, ya, bangunan residensial, dan juga ada lingkungan yang kemudian disokong oleh Sungai Nil, ada kanal-kanal yang ikut dibangun seperti ini ya. Ini untuk pengairan, juga mungkin untuk rekreasi kali ya. Siapa yang tahan lihat di tempat yang panas, kemudian ada kanal seperti ini, lalu kemudian nggak berenang di situ. Saya membayangkannya ini kolam renang yang asik banget kalau kita punya di masa modern kayak gitu ya. Jadi bayangkan orang Mesir di masa 5.000 tahun yang lalu gitu ya, itu bisa bisa tinggal di sebuah rumah yang ada kolam renangnya. Nah, kalian punya nggak rumah yang ada kolam renangnya? Nah, tidak banyak kan yang punya. Nah, di sini ada gitu loh. Ini bukan tes PCR swab gitu ya. Meskipun kira-kira mirip. Saya terakhir di PCR beberapa hari lalu gitu ya, 3 hari yang lalu, untuk bisa pulang ke Bandung hari ini. Dicolok dulu dan kemudian dianalisis ininya, lalu kemudian keluar, wah negatif gitu. Nah, sistem untuk mencari informasi dari keadaan tubuh seseorang melalui cara memasukkan sesuatu di lubang hidung kayak gitu, itu kok sepertinya sudah dikenal di Mesir pada masa silam ya, seperti ini. Ini menariknya di situ.
Oke, nah jadi itu adalah beberapa legacy yang bisa dicatat gitu ya. Memang tidak banyak gitu, tidak banyak yang bisa diwariskan, terutama di arsitektur gitu ya. Tidak banyak yang bisa diwariskan kepada arsitektur yang lebih modern. Gitu. Tapi kalau kalian mau belajar mengenai sesuatu yang lebih banyak lagi diwariskan ke masa kita akan lihat pada minggu depan gitu ya. Minggu depan di pertemuan yang akan mulai membahas mengenai arsitektur Yunani gitu. Nah, silakan untuk yang ini ya. Kalau ada pertanyaan boleh kalian ajukan ya. Karena materi kita itu aja untuk hari ini. Nah, sambil menunggu misalnya ada pertanyaan gitu ya. Kita coba lihat dulu tampilan berikut ini gitu ya. Ini if I membuat satu gambaran mengenai bagaimana kalau kalian hidup di masa ancient Egypt. Oke, kita coba lihat dulu. Nile River. Get a real-time bird's-eye view of your projects. Create project plans in one click. See the big picture across multiple projects. Get real-time updates. Baik, kita sudah saksikan ya bagaimana What If menggambarkan bagaimana kehidupan di Mesir pada hari-hari kegemilangan kebudayaan mereka, gitu ya. Nah, kebudayaan Mesir ini pada akhirnya berkembang sampai begitu majunya, tapi as somebody says, there's always end after the beginning. Maka pada akhirnya kebudayaan ini hilang lenyap ketika Cleopatra ya dikalahkan oleh Romawi di era Julio Caesar dan Mark Antony. Tapi itu another story. Oke, nah teman-teman di sini ada yang mau bertanya kah? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita sudahi dulu ya kuliahnya. Sudah cukup panjang kita berdiskusi mengenai Mesir dan arsitekturnya. Kawan-kawan yang dari MBKM jangan lupa absen dengan cara mengakses course-nya di akun Spada masing-masing gitu ya. Masuk ke course mata kuliah ini, terus kemudian masuk ke course minggu kedua. Nah, teman-teman yang dari Peletehan juga silakan absen di grup masing-masing. Ada link yang sudah di-provide oleh universitas. Ada kawan-kawan yang dari Unicom sini, Sultan dan teman-temannya. Nah, bisa, kalau ini harus absen manual, nanti saya yang masukkan di si akad gitu ya. Oke, nah kita ketemu lagi pada minggu depan ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Silakan kalau sudah absen atau sudah ini kalian boleh leave ya. Sampai bertemu, tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Ya, salam hangat dari ujung Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Mari Fauzan. Baik Pak, terima kasih. Baik Firat. Makasih Pak. Mari. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke.
Kasih Pak. Mari Pak. Mari. Maaf Pak, tadi Rizky datang terlambat. Nggak apa-apa. Iya, Yang penting Pak. datang. Iya baik Pak. Mari Pak pamit Pak. Mari.